Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mailani Indrasari. Saya salah satu mahasiswa dari Ilmu Komunikasi dari Universitas Semarang. Nah, pada kesempatan malam kali ini, saya akan membahas tentang vaksin. Nah, jadi vaksin itu apa sih? Buat yang belum tahu dan buat belum paham apa itu fungsinya vaksin, manfaat vaksin sendiri itu apa? Nah, kalian wajib banget nonton ini sampai akhir karena apa? Di sini nanti aku akan mengupas tuntas tentang apa itu vaksin dan fungsinya dan manfaat vaksin itu sendiri. Nah, jadi vaksin COVID-19 ini adalah upaya baru dari pemerintah di Republik Indonesia. Jadi pemerintah itu memberikan vaksin kepada masyarakat agar apa? Agar apa? Dan tujuannya itu untuk menciptakan kekebalan tubuh manusia agar kita menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas tanpa takut dan risau akan terjangkitnya virus COVID-19 di tubuh kita nih. Jadi kalau kita menjalani aktivitas sehari-hari, kita akan ngerasa aman karena apa? Kekebalan tubuh kita akan semakin kuat dengan vaksin tersebut. Jadi kalau kita yang masih kerja di luar, kita yang masih sering bertemu banyak orang, kita yang masih kadang suka mungkin ada meeting di luar, karena kan tidak setiap orang itu mengerjakan pekerjaannya di rumah. Ada juga yang berpapasan banyak orang. Nah, tujuannya vaksin tuh ya seperti itu, agar mengurangi penyebaran COVID-19 terhadap antar manusia karena antibodinya kita akan lebih kuat dengan adanya vaksin. Nah, vaksin COVID-19 sendiri itu bukanlah obat, melainkan itu hanyalah sebuah vaksin yang diberikan kepada tubuh kita agar lebih sehat dan mencegah. Nah, pencegahan itu melalui dengan suntiknya vaksin ke dalam jari kita, dalam tubuh kita, dan akan membentuk kekebalan tubuh spesifikasi pada penyakit COVID-19 yang belum terkena dan akan mengurangi tertularnya COVID-19. Jadi buat masyarakat atau kalian yang di rumah yang belum pernah terjangkit COVID-19, alhamdulillahnya itu akan lebih bagus karena apa? Kekebalan tubuh kalian, imun kalian itu akan lebih meningkat. Jadi mungkin akan sedikit kecil kalian akan terkena COVID-19. Berbeda lagi dengan orang yang sudah pernah terjangkit COVID-19 gitu. Lalu, apa sih manfaat COVID-19 sendiri buat tubuh kita nih? Kan kita kan tanya-tanya kan, pasti kayak banyak banget di luar sana yang memberitakan bahwa vaksin itu tidak bagus. Vaksin itu membuat kita lumpuh. Vaksin menyebabkan orang meninggal. Ada juga pemberitaan di luar tuh tentang vaksin tuh sangat negatif banget nih. Nah, buat kalian masyarakat harus pandai-pandai mencari berita, harus pandai-pandai gimana apa sih, kita harus pandai-pandai membaca, kita harus pandai-pandai mencari literatur karena biar tidak salah tangkap tentang itu vaksin. Jadi manfaat vaksin yang pertama adalah untuk menciptakan respon antibodi, yang artinya ketika kita di luar banyak orang, walaupun kita sudah memakai hand sanitizer, memakai masker dan mungkin face shield dan lain sebagainya, tidak ada yang tidak mungkin akan kita terkena COVID itu karena kita ada di luar ruangan. Tapi dengan adanya vaksin itu akan dapat mengurangi atau mencegah adanya pertukaran atau enggak penyebaran COVID karena di tubuh kita sudah lebih kuat imunnya. Nah, vaksin tersebut juga dapat menghentikan virus, alias ketika kita sudah terkena COVID atau setelah habis COVID, lalu kita vaksin, tubuh kita akan lebih bagus, tubuh kita akan lebih kuat imunnya, tubuh kita akan lebih sehat dalam beraktivitas. Jadi sebenarnya vaksin itu banyak sekali manfaatnya buat kalian yang belum tahu. Jadi kalian harus benar-benar mencari dan menggali tentang apa itu vaksin. Nah, vaksin juga akan melindungi kita. Nah, otomatis tubuh akan terlindungi dari serangan virus COVID-19 dan membantu kita dalam mengerjakan aktivitas lainnya. Karena vaksin sendiri telah teruji klinis yang diakui oleh tim riset uji klinis vaksin COVID-19 di Universitas Padjadjaran. Nah,
yang melaporkan bahwa efek samping yang ditimbulkan dari vaksinasi COVID-19 itu bersifat ringan dan mudah diatasi, seperti relaksasi lokal berupa nyeri. Mungkin beberapa respon tubuh orang itu berbeda-beda. Ada juga yang mendapatkan vaksin, responnya dia akan lebih ngantuk, dia akan mudah capek dan seperti itu. Mungkin itu cuma berlaku 1 hari sampai 2 hari saja ya. Lalu ada juga yang nyeri, badannya ada yang nyeri, ada juga yang kemerah-kemerahan, ada juga yang gatal-gatal. Jadi respon orang itu akan berbeda. Vaksin yang pertama, dilakukan yang pertama mungkin gatal-gatal, tapi ketika nanti kita melakukan vaksin yang untuk kedua kalinya, mungkin sudah tidak akan merasakan gatal karena respon tubuh sudah bisa merespon. Nah, kenapa di luaran sana itu banyak berita tentang vaksin yang negatif, bahwa vaksin itu dapat membunuh, vaksin itu melumpuhkan kita, vaksin tidak bagus dan lain sebagainya. Padahal vaksin itu memang ada pantangannya atau larangan yang sebenarnya itu beberapa masyarakat lebih tepatnya itu dilarang mengikuti vaksin. Yang pertama adalah salah satu orang yang sudah terkena COVID-19 atau sedang terkena COVID-19. Karena apa? Respon tubuhnya akan berbeda. Yang kedua adalah ibu hamil dan menyusui. Itu sangat pantang sekali untuk melakukan suntik vaksinasi, karena kita takutnya untuk ke janin juga. Nah, ada juga yang terkena infeksi saluran pernafasan akut atau seperti bawaan dari lahir. Jadi seperti orang yang lagi batuk, pilek, sesak nafas dalam waktu seminggu belum sembuh, itu sangat dipantang untuk ikut vaksin. Ada juga yang memiliki riwayat alergi seperti sesak nafas, bengkak atau kemerahan sebelum COVID-19. Nah, ada juga beberapa masyarakat yang tidak boleh, yaitu kelainan darah, penyakit seperti gagal ginjal, penyakit autoimun, ada juga pencernaan kronis, ada juga hipertiroid, ada juga penyakit kanker, dan ada juga kelainan darah. Nah, buat beberapa masyarakat yang terkena HIV itu juga tidak boleh. Diabetes juga tidak boleh. Tekanan darah lebih dari 140/90 itu juga tidak boleh. Jadi sebenarnya vaksin itu bagus untuk kita yang tidak memiliki riwayat sakit dan tidak sedang sakit. Tapi vaksin tidak bagus untuk beberapa orang yang memiliki riwayat sakit dari lahir, bawaan, atau memang sedang tidak, kondisi badannya tidak baik. Nah, jadi sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini dapat memberikan informasi yang sangat penting buat kalian semua dan bermanfaat, agar kalian lebih tahu bagaimana respon kerjanya vaksin itu sendiri. Jadi cukup sekian, terima kasih saya ucapkan untuk kalian semua yang sudah mendengarkan apa yang saya ucapkan pada malam kali ini. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.